Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama yang terhormat untuk Abi Hanif dan Ida selaku pengasuh Pondok Pesantren Seperikam Lareba Nifida, dan yang terhormat pula untuk jajaran para guru dan para pengurus dari Lareba Nifida dan teman-teman yang berbahagia. Oke, perkenalkan, nama saya Ainur Isma, saya dari kelas 12 MA Lareba Nifida. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang peta imajinasi saya yang akan menjelaskan tentang kerusakan lingkungan hidup. Nah, di sini. Oke. Nah, pertama-tama sebelum saya mulaikan, jadi di sini itu lingkungan hidup itu pasti akan terjadi kerusakan, maupun itu dirusak dengan alam itu sendiri, maksudnya yang berasal dari alam ataupun yang berasal dari karena tingkah laku dari manusia. Oke, di sini tuh ada dua cabang. Yang pertama itu adalah kerusakan yang disebabkan oleh alam, kemudian yang kedua itu adalah kerusakan yang disebabkan oleh tingkah laku manusia. Nah, di sini ada yang pertama itu adalah kerusakan yang disebabkan karena alam. Jadi di sini ada tiga. Yang pertama itu karena letusan Gunung Merapi. Terus yang kedua itu karena gempa bumi, dan yang ketiga itu karena angin topan. Nah, untuk yang pertama itu adalah gunung berapi. Gunung berapi sendiri itu terjadi karena adanya aktivitas magma di dalam perut bumi yang akhirnya aktivitas magma itu keluar dari perut bumi sampai ke dasar bumi itu. Nah, kemudian penyebab dari letusan gunung berapi itu yang pertama akan terjadi hujan abu vulkanik tuh, dan keluarnya lava panas yang dapat merusak atau mematikan lingkungan hidup gitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah gempa bumi. Nah, untuk yang gempa bumi itu adalah karena getaran dari kulit bumi. Nah, itu penyebabnya itu contohnya adalah bangunan-bangunan itu akan menjadi roboh. Terus akan terjadinya tanah longsor karena tanah itu akan bergerak, dan kemudian tanah yang tinggi itu akan terjadi longsor. Kemudian yang ketiga itu adalah angin topan. Nah, untuk angin topan ini adalah terjadi karena adanya aliran udara dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Itu akan terjadi angin topan. Nah, penyebabnya itu adalah yang pertama itu akan membahayakan penerbangan atau transportasi udara, itu akan menyebabkan kebahayaan. Kemudian ada yang kedua itu adalah rusaknya pertanian. Rusaknya pertanian akan rusak juga karena adanya angin topan. Kemudian di cabang kedua itu ada rusaknya lingkungan hidup karena kelakuan manusia. Jadi itu ada 4. Yang pertama ada banjir, yang kedua ada tanah longsor, yang ketiga itu ada kebakaran hutan, dan yang keempat itu ada global warming atau pemanasan global. Nah, untuk yang pertama itu adalah banjir. Nah, banjir sendiri itu ada karena akan menyebabkan pendangkalan sungai, dan karena juga disebabkan juga karena adanya penebangan liar yang ada di hutan, dan juga karena air laut, air sungai atau perairan lainnya itu sedang meluap. Itu akan menyebabkan banjir. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah tanah longsor. Nah, untuk yang tanah longsor ini akan mengakibatkan menghambat transportasi darat. Karena dapat menutup jalan biasanya. Terus kemudian rusaknya pertanian dan timbul penyakit-penyakit dari tanah longsor tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah kebakaran hutan. Nah, untuk kebakaran hutan ini untuk yang disengaja itu biasanya terjadi untuk membuka lahan pertanian. Itu maka dibakar hutan. Kemudian untuk juga tindakan vandalisme. Kemudian untuk tindakan yang ceroboh karena manusia, itu contohnya kayak membuang putung rokok sembarangan, itu akan menyebabkan pembakaran hutan. Kemudian terakhir itu ada global warming atau pemanasan global. Itu karena kenaikan suhu rata-rata atmosfer itu naik. Nah, biasanya kalau karena tingkah laku manusia itu biasanya adalah
pemanfaatan bahan bakar fosil. Tuh, dan akan menyebabkan juga tingginya permukaan laut. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila banyak salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.